Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu dengan saya, Happy Rina Mardiana. Di edisi video ini, saya akan memberikan info tentang cara mengenali tipe belajar anak. Karena ternyata tipe belajar tiap-tiap anak berbeda. Mau tahu info lengkapnya? Jangan kemana-mana, Mams. Simak terus video saya sampai selesai, supaya Mams benar-benar paham dan bisa praktekin ke anaknya. Mams, saya mau tahu di sini, siapa yang suka pusing ketika minta anaknya baca buku pelajaran? Dan ngomel-ngomel gak jelas, ternyata anak sering terlihat malas bacanya. Bahkan gak jarang ada yang sampai nangis karena Mams paksa baca bukunya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, seandainya Mams tahu tentang macam-macam tipe belajar anak, saya jamin, insya Allah anak-anak senang ketika belajar sama Mams. Gak akan ada lagi tangisan saat anak belajar. Berikut Mams tipe-tipe belajar anak. Yang pertama, visual. Kenali ciri-cirinya. Ketika Mams perhatikan anak, seringkali betah membaca buku atau senang bahkan bisa berlama-lama melihat gambar-gambar di buku. Bisa salah satu dari ini ya Mams, berarti anak ini tipe belajarnya visual. Artinya anak tertarik ketika belajar, dia melihat atau mengamati sesuatu. Sehingga kita sebagai orang tua bisa memotivasi anak untuk rajin membaca. Dan ketika mendampingi belajar, Mams bisa memberikan anak buku-buku bergambar dengan warna-warna menarik. Anak dengan tipe belajar ini, supaya lebih mudah memahami pelajaran, Mams bisa lakukan sambil memberikan coretan-coretan di atas kertas untuk memberikan stimulasi pada visualnya yang lebih dominan. Sehingga kita sebagai orang tua bisa memotivasi anak untuk rajin membaca. Dan ketika mendampingi belajar, Mams bisa memberikan anak-anak buku bergambar dengan warna yang menarik. Tipe belajar kedua, yaitu auditori. Kenali ciri-cirinya. Ketika Mams perhatikan anak tidak betah membaca buku meskipun hanya sebentar, belum 2 menit udah ditutup lagi bukunya, kurang tertarik dengan gambar-gambar, dan lebih mudah mengingat dengan mendengar, ini adalah tipe belajar auditori. Anak dengan tipe belajar ini lebih suka dibacakan isi buku. Jadi, Mams nggak perlu emosi lagi ketika anak tidak betah membaca bukunya. Mams bisa lakukan cara cerdas ketika mendampingi anak ini belajar. Misalnya, Mams bacakan isi buku sambil bercerita atau memberikan anak rekaman audio pembelajaran. Mams ketika menghadapi anak auditori, gak perlu lagi memaksakan anak membaca karena pendengaran anak lebih dominan memahami sesuatu. Jadi, tolong ya Mams bikin anak nyaman belajarnya dengan lebih banyak mendengar. Tipe belajar ketiga yaitu kinestetik. Kenali ciri-cirinya. Anak dengan tipe belajar kinestetik lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu dengan melibatkan gerakan tubuh atau praktik. Nah Mams, karena tipe kinestetik ini cenderung aktif bergerak, jadi kadang dianggap nakal oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi Mams perlu buat suasana belajar yang menyenangkan, bisa mengambil beberapa lidi untuk mengajari berhitung, atau pulpen warna-warni supaya anak tertarik belajar dan lebih mudah paham apa yang kita sampaikan. Anak dengan tipe belajar kinestetik lebih cepat bosan ketika duduk. Jadi kita bisa pakai cara-cara menarik supaya anak teralihkan rasa bosannya. Misalnya, anak bosan belajar dan ingin menggambar. Jadi perbolehkan dia ya Mams, jangan paksakan meneruskan belajar ketika anak bosan. Itu tadi Mams video kali ini, gimana?
Sudah paham kan tipe-tipe belajar anak? Jika menurut Mams video ini berguna, bantu untuk mengembangkannya ya dengan like, share, komen, dan subscribe.